Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya Husein alias Pak Uce, petani dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini kegiatan kita berada di kebun. Namun aktivitas kita lagi membuat pupuk organik cair atau POC dari air kelapa sahabat tani. Kebetulan kita baru selesai memanjat kelapa. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini alat dan bahan yang kita butuhkan, ini kita air kelapanya, ini air kelapa muda sahabat tani, ini kurang lebih 5 liter. Kemudian biang aktivatornya kita menggunakan EM4, ditambah lagi dengan ini gula merah ini 125 gram kurang lebih, dan ditambah lagi jerigen tempat kita menampung sahabat tani. Nah sahabatku sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya dukungannya dengan menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa juga like, dan jika berkenan juga bisa di share dan komen. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan pada kesempatan kita kali ini, aktivitas kita yang pertama selain kita membuat pupuk, juga kita akan menunjukkan bagaimana cara mengaplikasikan ke beberapa jenis tanaman sahabat tani. Yuk kita mulai. Nah sahabat tani, ini air dari air kelapa 5 liter ini bisa menggunakan air kelapa muda, bisa juga yang tua, atau bisa juga yang buahnya sudah mengering seperti ini sahabat tani. Nah bisa juga seperti ini. Yang penting air kelapanya masih segar, jangan yang sudah basi ya sahabat tani. Nah mungkin bagi sahabat tani yang kebetulan tinggal di kota, atau juga mungkin jauh dari pohon kelapa seperti di Pak Husein ini sudah ada memang di kebun. Dan kalau kita mengandalkan air kelapa yang ada di rumah, tentu jumlahnya terbatas mungkin sahabat tani ya. Nah tekniknya atau tips untuk mendapatkan air kelapa yang lebih banyak, kita bisa langsung memesannya ke pasar, yaitu menemui orang yang menjual kelapa, kemudian kita pesan airnya. Kadang-kadang mereka juga sudah menampungnya, atau kalau tidak kita bisa pesan, sehingga kita bisa memproses POC dari air kelapa ini sekaligus sahabat tani. Oke sahabatku sekalian, langsung saja kita mulai. Dan ini air kelapa yang 5 liter ini kita campurkan dengan gula merah. Ini kita larutkan ke dalam air kelapa 5 liter tadi. Nah kemudian sahabat tani, kita menambahkannya, kita menggunakan biang aktivatornya adalah EM4. Dan ini kita akan menggunakan cukup 4 tutup botol saja sahabat tani. 1, 2, 3, 4. Nah kita tambah saja 1, jadi 5 biar ganjil. Nah bisa kita berikan 4 sampai 5, kita sesuaikan saja dengan jumlah air kelapa yang akan kita fermentasi sahabat tani. Setelah ini kita lakukan pengadukan seperti ini sampai merata, hingga antara air kelapa, gula merah, dan juga EM4 ini sudah bisa bercampur dengan baik. Nah sahabat tani, langkah berikutnya adalah kita memasukkannya ke dalam jerigen. Ini kapasitas kurang lebih 5 liter sahabat tani. Setelah air kelapa ini tercampur dengan baik, maka ini kita masukkan ke dalam jerigen dengan menggunakan corong seperti ini. Nah, pas sahabat tani, kurang lebih ini karena kapasitasnya 5 liter ini. Jadi masih ada sisa ruangnya sekitar kurang lebih 10%. Nah sahabat tani, setelah kita masukkan ke dalam jerigen seperti ini jangan kita fullkan sahabat tani, jangan sampai penuh, tapi kita sisakan ruangnya, ruang kosong sekitar kurang lebih 10%, agar ada rongga udaranya sahabat tani. Maka biasanya sahabat tani, gas daripada air kelapa ini biasanya hari pertama, kedua, ketiga, sampai keempat biasanya cenderung lebih banyak gasnya sahabat tani. Maka kita harus kita harus membuka tutupnya pagi dan sore hari sahabat tani.
Kemudian nanti setelah 1 minggu berikutnya itu nanti bisa kita buka setiap pagi atau 1 hari sekali sahabat tani untuk mengeluarkan gasnya ini. Jadi ini tinggal kita kendorkan seperti ini. Nanti kita tutup lagi dengan rapat 2 minggu sampai 3 minggu. Ini sudah matang. Nah, ciri daripada POC dari air kelapa yang sudah matang yaitu nanti keluar aromanya, aroma yang seger, ya, harum seger seperti bau ketan atau bau tape. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya pupuk ini sudah siap untuk kita gunakan sahabat tani. Dan jangan lupa tadi setiap hari harus dibuka tutupnya sahabat tani untuk mengeluarkan gasnya. Oke, bagaimana cara kita mempraktekannya? Ini kebetulan juga ada dari air kelapa juga sahabat tani. Ini yang sudah 1 bulan 1 minggu ini. Nah, ini kita akan mempraktekannya. Jadi sama baik itu POC dari air kelapa ataupun air cucian beras ataupun juga dari POC yang lain. Nah, cara aplikasinya sama saja sahabat tani. Yuk kita praktekkan. Nah, sahabat tani, untuk cara mengaplikasikannya, ini kita siapkan air ini kapasitasnya 15 liter. Kemudian pupuk organik cair. Ini kita gunakan sahabat tani. Untuk 15 liter ini kita berikan ini kapasitasnya 1 liter. Ini kita berikan cukup setengah liter sahabat tani atau 500 ml. Nah, kalau airnya 10 liter cukup kita berikan sekitar 250 sampai 300 ml untuk POC ini sahabat tani. Dan ini karena airnya 15 liter ini kita berikan ini 500 ml. Kemudian sahabat tani, setelah kita campur dengan air seperti ini kita aduk. Dan sahabat tani, untuk POC ini jangan sekali-kali ini digunakan langsung disiram ke tanaman. Karena ini masih panas sahabat tani, kalau kita siram ke tanaman bisa tanamannya nanti mati. Maka harus kita campurkan atau kita larutkan dulu dengan air jernih seperti ini. Nah, setelah kita aduk, maka langkah berikutnya ini kita akan aplikasikan ke jenis tanaman cabai. Ini kalau tanaman cabainya kecil, cukup ya kita berikan sekitar 300 ml. Tapi kalau udah besar seperti ini bisa kita berikan setengah ini sahabat tani, setengah liter. Ini ada kebetulan tanaman cabai dan tanaman terong. Dan ini tanaman kelengkeng sahabat tani. Ini kita bisa berikan 1 sampai 1,5 liter. Kalau besarnya seperti ini sahabat tani. Kalau kelengkengnya nanti bisa besar, nah bisa kita berikan 2, 3 sampai 5 liter tergantung besarnya daripada pohon yang akan kita siram. Yuk kita praktekkan lagi kepada pohon tanaman pisang. Nah sahabat tani, kalau sebesar ini maka ini bisa kita berikan dosisnya 2 sampai 3 liter sahabat tani. Kalau sudah seperti ini besarnya. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini bisa 3 sampai 4 liter kita berikan. Kemudian ini juga kalau sudah besar-besar seperti ini sahabat tani. Ini yang saya katakan pohon tunggal. Ini bisa 3-4 kita berikan atau maksimal 5 liter sahabat tani. Kalau pisangnya besarnya seperti ini, nah itu bisa kita berikan dalam satu rumpun ini bisa kita berikan sejumlah 5 sampai 10 liter sahabat tani. Tinggal kita sesuaikan saja dengan jumlahnya. Tapi kalau pohonnya itu pohon tunggal hanya 1 pohon, kita berikan 5 liter sudah cukup sahabat tani per pohon pisang. Tapi kebetulan ini pisang saya dan pupuk organik cair yang kita gunakan ini sahabat tani memang untuk kita persiapkan untuk di area perkebunan. Nah seperti ini sahabat tani. Ini kalau sudah pohon seperti ini bisa kita berikan 10 sampai 15 liter sahabat tani. Kalau besar seperti ini. Oke sahabat tani, itulah tadi cara kita membuat pupuk organik cair dari air kelapa dan juga cara mengaplikasikannya.
Dan khusus untuk mengaplikasikan pupuk organik cair untuk tanaman pisang sahabat tani, sudah saya buat videonya bagaimana agar tanaman pisang kita kaya akan unsur hara dan juga bahan-bahan organik. Nah, ini nanti bisa dicek video ini sahabat tani, khusus untuk tanaman pisang. Oke sahabatku semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua.